Ya, para mahasiswa, hari ini kita akan bahas tentang analisa SWOT. Analisa SWOT itu mencakup 3 langkah. Pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan, yaitu tentang lingkungan internalnya. Lalu kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi atau perusahaan dan memahami peluang ancaman yang ada dalam lingkungan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis kekuatan dan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dan peluang, dan kelemahan mana yang dapat membuat perusahaan itu menjadi rawan atau menghadapi ancaman, sehingga perusahaan dapat merencanakan pilihan strategi yang paling tepat. Ya, itu analisa SWOT. Ya. Sekarang kita lihat fungsinya. Analisa SWOT fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam kelompok persoalan internal, kekuatan, kelemahan, dan pokok persoalan eksternal, peluang dan ancaman. Lalu analisa SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapinya atau diminimalkan untuk memenuhi keinginan yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Itulah yang dikatakan fungsi dari analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, matrik kualitatif, dan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi kalau dengan matrik kualitatif ya berarti dengan analisa yang sangat kualitatif itu analisa menentukan keputusan dengan pendekatan matrik SWOT, yaitu ada kita analisis faktor eksternalnya, internalnya, lalu ada kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi kalau ada opportunities, yaitu ada peluang, lalu ada kekuatan, maka strateginya dikatakan SO. Gunakan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki ya oleh perusahaan tersebut untuk meraih peluangnya, itu SO. Jika dia ada perusahaan itu memiliki kekuatan, lalu dia punya peluang, lalu nama strateginya SO. Lalu kalau bagaimana kalau dia punya peluang tapi weakness gitu loh, kelemahan, maka strateginya WO. Atasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Lalu gimana kalau ancaman street dengan kekuatan yang ada, maka strateginya istilahnya ST. Gunakan kekuatan untuk menghindari atau melawan ancaman itu. Lalu bagaimana kalau dianya weakness terus punya ancaman juga, maka strateginya WT. Atasi kelemahan guna menghindari ancaman tersebut. Itu kalau istilahnya kita menggunakan matrik analisis untuk menentukan strategi dengan pendekatan matrik SWOT dengan kualitatif. Nah, dalam analisa SWOT contohnya banyak. Kita analisis dulu kekuatannya, lalu kita analisis dulu kelemahannya, lalu kita lihat peluang dan ancamannya, sehingga kita bisa menentukan strategi yang paling tepat diambil oleh perusahaan tersebut, sehingga dia tetap dapat berjalan pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut ya. Jadi itu namanya analisa SWOT.
Analisa SWOT juga dilakukan melalui serangkaian perhitungan. Ini yang kuantitatif yang dikenal dengan perhitungan IFAS, internal faktor analisis strategi, dan EFAS, eksternal faktor analisis strategi. Dan SFAS ini strategi faktor analisis strategi dengan memperhitungkan nilai bobot dan rating. Jadi ada nanti kita rating itunya bobot-bobotnya itu, sehingga kita dapat menentukan strateginya. Misalnya masukkan faktor kekuatan dan kelemahan dalam tabel IFAS. Kolom 1 susun faktornya kekuatan dan faktor kelemahannya. 1, misalnya berikan bobot masing-masing faktor strategisnya pada kolom 2 dengan skala 1 sampai 0 gitu ya. Lalu berikan ratingnya pada kolom ketiganya. Lalu berikan variabel yang paling positif ya, kita masukkan kategorinya kekuatan dan diberi nilai dari 6 sampai 10. Kalikan bobot dengan nilai rating untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Lalu jumlah skor, nah kita memperoleh data skor dari nilai totalnya, sehingga kita bisa menghitung misalnya bobot, rating, dan skor. Jadi ada tabelnya. Faktor strategi eksternal misalnya ada bobot, ada rating, ada skor. Jadi nanti di situ kita lihat ada bobot ancaman dengan peluang, nanti kita hitung bobotnya, ratingnya, lalu kita menentukan skornya gitu. Nah ini udah misalnya kita lihat sehingga dapatlah angka skor dari tadi dari data yang IFAS-nya ya. Karena begitu juga dalam menentukan EFAS-nya, berikan bobot masing-masing strategi kolom 2 dengan skala 1,0, lalu berikan ratingnya, lalu variabel yang bisa positif dikasih nilai 6 sampai 10. Lalu yang keempat, kolom yang keempat dikalikan nilai ratingnya, lalu kelima jumlahkan skornya. Ya, tabelnya jadi ada faktor strategi internal, bobot, rating, skor. Nah, itu pakai perhitungan seperti itu. Nah, itulah yang kita bilang bahwa pembuatan penyusunan strategi analisa SWOT ada 2, dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kuantitatif tadi pakai IFAS dan EFAS ya. Nah, untuk menghitung cara EFAS dan HIPAS nanti kamu dapat melihat pada buku textbook yang bisa Anda lihat, buku manajemen strategik yang ada dalam buku pegangan perkuliahan kita.